Kelahiran Pedang Iblis bab 651 Penyeberangan. Kesengsaraan mingguan tepat waktu, sama seperti semua yang sebelumnya. Nuh, iblis terbang, dan iblis mimpi berdiri di salah satu tempat aman terakhir yang tersedia di padang rumput saat mereka menatap rentetan petir yang datang. Nafas keluar dari 2 bulan merah dan awan hitam yang terbentuk di langit biru tua di antara keduanya. Kemudian, sambaran petir mulai berjatuhan di tanah. Permukaan dimensi terpisah itu rapuh, kesengsaraan menghancurkan medan palsu dan menciptakan lubang yang dalam setiap kali sambaran petir menghantam padang rumput. Dimensi terpisah segera memberikan nafas untuk merekonstruksi bagian yang hancur, dan selanjutnya menghabiskan cadangan energinya. Siklus penghancuran dan pembangunan kembali berlanjut selama masa kesengsaraan besar. 3 kultivator heroik itu memasang ekspresi tegas saat mereka menatap kehancuran yang dapat dilepaskan langit dan bumi di dunia yang seharusnya berada di luar wilayah kekuasaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus berlari cepat begitu awan hitam menghilang. Strategi untuk mencapai sisi lain dari dimensi itu hidup-hidup sudah jelas di benak mereka. Namun, mereka tidak bisa tidak mengagumi serangan terorganisir yang mampu diluncurkan oleh langit dan bumi. Baut petir yang tepat namun liar dapat menginspirasi siapapun dengan individualitas yang terkait dengan efek destruktif. Namun, satu-satunya pandangan mereka membuat Flying Demon sakit, dan Nuh memiliki penghinaan bawaan terhadap petir itu. Adegan itu terlalu mirip dengan saat terobosannya ketika dia melihat kekalahan spesies naga terkutuk. Adapun Dreaming Demon, individualitasnya tidak cocok dengan kekuatan kekerasan itu. Awan hitam mulai menghilang setelah setengah jam, dan kesengsaraan perlahan berakhir, mengungkapkan lingkungan yang hancur yang dengan cepat berubah. Tatapan dari 3 pembudidaya heroik tidak berlama-lama di tempat kejadian tetapi terfokus segera setelah awan terakhir menghilang. Kemudian, mereka berlari cepat. Gelombang kejut menyebar dari kaki Nuh setiap kali dia menendang tanah di bawahnya, dan retakan muncul di padang rumput di jalur 2 tetua terbang. Mereka bertiga telah memutuskan untuk terbang sedekat mungkin dengan tanah sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap tribulasi ketika mereka terpaksa menghadapinya. Itu bukan kecepatan tertinggi mereka, tapi kecepatan itu juga merupakan bagian dari strategi mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko mencapai area di mana petir mencapai kekuatan yang cocok dengan peringkat kelima, dan mereka tidak akan dengan sengaja meningkatkan kesulitan penyeberangan. Kecepatan itu akan memungkinkan mereka mencapai titik di mana kesengsaraan memiliki kekuatan yang mirip dengan puncak peringkat keempat tepat dalam 1 minggu. Ketepatan serangan surga dan bumi dapat digunakan untuk keuntungan mereka, dan akan sangat bodoh untuk menyerang tanpa rencana. Beruntung bagi mereka, Flying Demon telah menjelajahi bagian tengah dimensi dalam 1000 tahun terakhir dan dapat memberikan detail yang tepat yang sangat membantu dalam perencanaan strategi mereka. 1 minggu berlalu dengan cepat, dan rombongan tidak pernah menghentikan penerbangan mereka pada masa itu. Nuh menggunakan breath cairnya untuk memicu seni bela diri sprint shadow, yang membuat kecepatan itu agak berkelanjutan. Dia tahu bahwa dia harus bergantung pada liquid dan tiannya begitu mereka mencapai bagian dimensi yang lebih dalam. Dan dia telah menyiapkan pil yang dibutuhkan untuk mengisi ulang tubuhnya dengan makanan untuk saat itu. Para tetua masih akan lebih cepat darinya bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuh dari sprint bayangannya, tetapi mereka telah memutuskan bahwa mereka akan tetap bersatu. Para tetua akan mengurus kesengsaraan 5 peringkat pertama dan keempat,
sementara Nuh akan menggunakan item pertahanannya untuk bertahan melawan yang kedua dan ketiga. Menurut perhitungan mereka, mereka akan dapat melintasi area dengan petir peringkat 6 antara kesengsaraan peringkat kedua dan ketiga dalam waktu kurang dari 1 minggu. Yang berarti bahwa mereka dapat sepenuhnya menghindarinya. Namun, itu juga berarti bahwa mereka harus menghadapi 2 kesengsaraan di dekat puncak peringkat kelima. Bahkan kekuatan gabungan para tetua dan Nuh tidak dapat bertahan melawan mereka. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengandalkan barang-barang pertahanan yang diberikan Penatua Julia kepadanya sebelum pertemuan pertukaran. Bulan sejajar dengan zona bahaya yang membagi wilayah pengaruh 3 negara besar dan Brett mulai merembes ke dalam dimensi yang terpisah. Awan hitam berkumpul seperti biasa, dan sambaran petir mulai berjatuhan di medan, mengisi keseluruhan wilayah pusat dimensi. Nuh dan para tetua mendarat di medan pada saat itu dan mulai berjalan. Mereka adalah eksistensi perkasa di jajaran heroik, tapi mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat saat kekuatan kesengsaraan mencapai peringkat kelima. Jadi, mereka memutuskan untuk membuat yang terbaik dari petir dengan kekuatan di tingkat menengah dari peringkat keempat jatuh di atas mereka. Kilatan oranye menyelimuti sosok mereka dan memenuhi pemandangan. Nuh dan para tetua hampir dibutakan oleh kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi pandangan mereka. Kesengsaraan tidak memberikan ruang untuk kegelapan, itu terus-menerus melepaskan petir di padang rumput. Nuh merasakan palu menghantam kepala dan bahunya setiap kali kilat menyambarnya. Namun, kulitnya saja sudah cukup untuk memblokirnya, dan dia tidak perlu menggunakan tindakan defensif apapun. Dantiannya mulai mengisi ulang simpanan Brett cairnya saat dia berjalan melewati badai petir. Itu akan menjadi peristirahatan terakhir sebelum memasuki area dengan peringkat 5 kesengsaraan menurut rencana mereka, dan dia tidak berani menyia-nyiakan 1 detik pun darinya. Iblis terbang dan iblis mimpi berjalan di sampingnya. Dan mereka berdua menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat Nuh menahan kekuatan sambaran petir dengan tubuh telanjangnya seolah-olah mereka bukan apa-apa. Jubahnya telah hancur dalam situasi itu, yang memberi para tetua kesempatan untuk melihat bahwa dia tidak menderita luka ringan. Kesengsaraan bahkan tidak cukup untuk meninggalkan bekas putih di kulitnya. Para tetua menggunakan sebagian dari energi mental mereka yang kuat untuk menciptakan penghalang yang menangkis sambaran petir yang datang untuk mereka. Sesuatu di bawah peringkat kelima tidak bisa memaksa mereka untuk fokus. Namun, Nuh telah membawa kurangnya perhatian itu ke tingkat selanjutnya. Kedua tetua ingin tahu tentang metode nutrisi tubuhnya. Tetapi mereka melihat betapa fokusnya dia dalam mengisi kembali pusat kekuatannya dan memutuskan untuk meninggalkan pertanyaan mereka ketika mereka muncul kembali. Setengah jam berlalu di mana Tribulation peringkat 4 bahkan tidak berhasil menggores ketiganya. Kemudian, Nuh dan para tetua berlari lagi saat awan hitam menghilang. Tantangan mereka berikutnya adalah kesengsaraan peringkat 5 dengan kekuatan di tingkat yang lebih rendah. Kelahiran Pedang Iblis bab 652 unik. 1 minggu lagi berlalu dengan cepat, dan ketiganya menghabiskan waktu itu terbang hampir dengan kecepatan penuh menuju sisi lain dari dimensi yang terpisah. Pemandangan tidak berubah sama sekali selama perjalanan mereka. Padang rumput tampak sama tidak peduli seberapa jauh mereka maju, dan langit tanpa bintang tidak memberi mereka tanda-tanda kemajuan. Satu-satunya aspek dimensi yang bergerak adalah 2 bulan. Mereka hanya bergerak dalam garis lurus dalam gerakan terus-menerus, menerangi lingkungan di bawah mereka dengan cahaya merah.
Seolah-olah langit dan bumi melacak tempat ini. Nuh tidak bisa tidak memikirkan hal itu ketika dia melihat awan hitam berkumpul lagi di atasnya. Bulan-bulan memancarkan tekanan stabil yang hanya bisa dia sadari ketika dia memasuki area yang menjadi sasaran kesengsaraan. Dia merasakan kebencian bawaan terhadap mereka, yang membuatnya berpikir bahwa hipotesis Flying Demon benar. Bulan-bulan mungkin telah ditanam dalam dimensi oleh langit dan bumi. Kekuatan mereka mampu menembus ruang yang bukan milik domain mereka. Seberapa jauh jangkauan kekuatan mereka? Nuh menekan pertanyaan itu ketika dia mendengar bahwa gemuruh guntur mulai bergema di atasnya. Para tetua yang terbang di sebelahnya memasang ekspresi tegas. Terserah mereka untuk melindungi kelompok dari kesengsaraan itu, tetapi bukan kekuatannya yang menjadi penyebab di balik fokus mereka. Kesengsaraan akan memiliki kekuatan yang cocok dengan tingkat yang lebih rendah dari peringkat kelima, dan dua keberadaan peringkat 5 itu lebih dari cukup untuk menanganinya. Namun, mereka harus terus berlari selama durasi mereka. Itu telah diputuskan ketika mereka membuat rencana mereka. Itu adalah cara terbaik untuk mengurangi jumlah kesengsaraan yang harus dihadapi sementara juga menghindari mereka yang berada di peringkat ke-6. Kedua tetua tidak bertarung atau menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya selama 1000 tahun, dan mereka jelas akan sangat berkarat saat menggunakannya. Namun, mereka masih peringkat 5 entitas. Mereka bisa menebus masalah itu dengan fokus mereka. Baut petir mulai berjatuhan dari awan, dan Nuh dapat segera mengetahui bahwa tubuhnya sendiri tidak akan mampu menghadapinya. Juga, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa mantra pertahanannya akan mampu melawan mereka selama itu. Kecakapan pertempuran peringkat 4 di panggung padat hampir tidak akan cukup untuk melawan beberapa baut peringkat 5 di tingkat bawah, dan Nuh dapat menaikkan angka itu sedikit karena tubuhnya. Namun demikian, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa bertahan selama kesengsaraan besar, tidak jika dia hanya mengandalkan kemampuannya setidaknya. Sebuah bola halus tiba-tiba mengelilingi ketiganya, dan beberapa lapisan yang terbuat dari es tebal muncul di atas kepala mereka saat kesengsaraan besar dimulai. Nuh memeriksa langkah-langkah pertahanan yang digunakan oleh para tetua saat dia terus mengobarkan seni bela dirinya dengan cairan bread di dalam dantiannya. Metode Flying Demon cukup mudah, dan dia hanya membuat 100 lapisan putih yang melayang di udara dan mengikuti kelompok itu. Sebaliknya, bola halus Dreaming Demons tampaknya membawa makna yang mendalam. Nuh merasa bahwa energi yang dipancarkan oleh bola mempengaruhi dunia di sekitarnya saat mereka bergerak dan menyebarkan maknanya ke dalam struktur dimensi itu sendiri. Apakah dia mencoba menutupi kehadiran kita? Nuh menebak sebagai bagian dari fokusnya pergi ke bola halus. Tindakan defensif itu menyebarkan perasaan damai ke sekelilingnya sambil membawa tanda khas dari kehendak langit dan bumi. Seolah-olah dia mencoba memberitahu Tribulation bahwa Nuh dan yang lainnya bukanlah musuhnya. Rentetan petir mulai turun dan berbenturan dengan lapisan es. Pecahan putih jatuh di mana-mana saat serangan tanpa henti dari awan hitam menghancurkan permukaan mantra pertahanan Flying Demon. Namun, ada 100 lapisan, dan kesengsaraan membutuhkan waktu sekitar 20 detik untuk menembus hanya satu lapisan. Tindakan defensif itu akan bertahan sampai awan hitam menghabiskan energinya jika kelompok itu tetap berada di tempat itu. Namun, mereka maju dengan kecepatan tinggi, yang membuat mereka menghadapi sambaran petir yang lebih kuat saat mereka mencapai area tengah. Lapisan mulai bertahan semakin sedikit, ke titik di mana awan hitam berhasil menghancurkan salah satunya dalam 5 detik.
Trio itu mendekati area di mana petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tingkat menengah dari peringkat kelima. Itu bukan masalah mendesak karena lebih dari 20 menit telah berlalu saat itu, dan masih ada lingkup Dreaming Demon sebagai bentuk perlindungan terakhir. Kilatan oranye bersinar di atas mereka saat pertahanan Flying Demon dihancurkan, tetapi tidak ada sambaran petir yang menimpa mereka setelah peristiwa itu. Energi yang dipancarkan oleh bola halus merembes ke dalam baut ketika mereka hendak meraih kelompok dan membuat mereka meledak sebelum mereka bisa jatuh ke tanah. Tribulation menganggap ketiganya sebagai teman berkat metode Dreaming Demon dan menghentikan serangannya sebelum bisa melukai mereka. Nuh bahkan tidak berusaha menyembunyikan keheranannya saat melihat efek dari bola halus. Dia tahu bahwa metode seperti itu akan bertentangan dengan individualitasnya, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk menghargai ahli seperti itu. Individualitas Dreaming Demon sangat aneh bahkan pada tahap di mana setiap kultivator heroik mengejar hukum pribadi mereka. Tentu saja, Nuh tidak menghentikan penerbangannya untuk menyuarakan keheranannya. Akan ada waktu untuk mendiskusikan kepribadian satu sama lain begitu mereka kembali ke pesisir barat daya benua baru. Kesengsaraan berakhir setelah 30 menit berlalu, dan awan hitam menghilang untuk mengungkapkan langit biru tua. Kelompok itu dengan mudah selamat dari bahaya itu, tapi itu sudah bisa diduga. Ancaman sebenarnya adalah dua kesengsaraan peringkat 5 di tingkat atas yang harus mereka hadapi dalam 2 minggu ke depan. Ketiganya tidak berbicara saat mendekati pusat dimensi. Udara di sekitar mereka tegang, dan aura mereka menjadi tajam saat mereka memfokuskan pikiran mereka pada pertarungan yang akan segera terjadi. Mereka akan dipaksa untuk berhenti tepat sebelum sambaran petir mencapai puncak peringkat kelima dan berhasil memiliki energi yang cukup tersisa untuk melintasi keseluruhan area yang mengalami kesengsaraan peringkat 6 dalam seminggu. Kemudian, mereka harus selamat dari kesengsaraan lain di puncak peringkat kelima. Perjalanan mereka akan berakhir setelah itu karena ancaman berikut dapat ditangani dengan mudah. 1 minggu lagi berlalu, dan awan hitam muncul sekali lagi di langit. Nuh mulai mengeluarkan jimat dari cincin luar angkasanya, dan para tetua sekali lagi mengerahkan tindakan pertahanan mereka. Flying Demon telah terluka sebelum mencapai titik itu di masa lalu. Jadi, bahkan dia terkejut ketika ketiganya menyadari ada sesuatu yang terbentuk di kejauhan. Kedatangan kesengsaraan memicu mekanisme dimensi terpisah, yang mengungkapkan sebuah istana tinggi dan mewah beberapa kilometer dari mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 653 Istana. Istana itu tinggi dan berdiri tepat di tengah-tengah area yang menjadi sasaran kesengsaraan peringkat 6. Prasasti yang menaungi permukaannya dan memberinya aura mewah dan megah. Setengah dari bangunan itu tersembunyi di balik tembok pertahanan persegi yang memiliki patung-patung binatang ajaib yang perkasa di atas sudutnya. Nuh tidak punya waktu untuk menganalisis binatang buas itu karena pandangannya berubah menjadi oranye, menandakan dimulainya rentetan petir. Fokus ketiganya beralih pada tindakan defensif para tetua. 100 lapisan es tertembus dalam waktu kurang dari 90 detik, dan ledakan mulai bergema di atas bola halus. Baut petir melepaskan kekuatan mereka di udara di atas grup, tetapi mereka terus menjangkau mereka lebih dekat karena efek metode Dreaming Demon mulai memudar. Bahkan belum 3 menit berlalu. Tetapi pertahanan dari dua pembudidaya peringkat 5 sudah berantakan. Kekuatan kesengsaraan di puncak peringkat kelima sangat luar biasa. Dan para tetua sendiri memiliki sedikit kepercayaan diri untuk mempertahankannya dengan kekuatan gabungan mereka.
Pertahanan mereka efektif, tetapi ada batasan berapa banyak dari mereka yang dapat mereka buat sebelum menghabiskan energi di dalam pusat kekuatan mereka. Lagi pula, kesengsaraan tidak akan berhenti sedetik pun selama 30 menit itu, sementara para pembudidaya membutuhkan setidaknya beberapa saat untuk mengucapkan mantra. Saat-saat itu akan berakibat fatal dalam situasi itu. Namun, benda-benda bertulis Nuh akan menunjukkan kegunaannya pada saat itu. Nuh menunggu sampai ledakan petir menjadi terlalu dekat dengan mereka sebelum mengaktifkan salah satu jimatnya. Jimat itu menciptakan pusaran abu-abu raksasa di atas ketiganya segera setelah Nuh menghancurkannya. Jimat yang diberikan Penatua Julia dapat dipertahankan dari serangan di peringkat kelima dan tidak perlu bread untuk diaktifkan. Itu semacam vessel yang berisi mantra khusus yang akan dilepas begitu itemnya rusak, yang membuatnya sangat berguna untuk melindungi kultivator yang lebih lemah. Mereka sebagian besar diberikan kepada pembudidaya yang menjanjikan di jajaran manusia atau pewaris dari beberapa keluarga yang kuat, tetapi ada beberapa yang berada di jajaran heroik. Nuh telah menyimpannya sejak pertemuan pertukaran dengan utusan dari 4 negara dan akhirnya dapat menggunakannya untuk melawan kesengsaraan besar. Pusaran berputar saat menghancurkan setiap sambaran petir yang jatuh di permukaannya, dan yang mencoba meraih pembudidaya heroik di bawahnya. Para tetua segera menyiapkan metode pertahanan mereka lagi dan menunggu pusaran runtuh untuk menyebarkannya. Simpanan jimat Nuh tidak terbatas, dan kelompok itu harus menghadapi kesengsaraan lain di puncak peringkat kelima setelah itu. Menghemat item pertahanan sebanyak mungkin adalah wajib, lagi pula Nuh hanya memiliki 5 item. Pusaran berlangsung selama hampir 3 menit sebelum ditembus oleh hujan petir tanpa henti. Tetap saja, 300 lapisan es tiba-tiba muncul di posisinya dan terus mempertahankan kelompok itu. Kekuatan jimat akan bergantung pada kekuatan pembudidaya yang merapal mantra. Tentu saja, para pembudidaya akan menyimpan mantra mereka yang paling kuat di dalamnya karena mereka tidak sedang berperang. Sebaliknya, kedua iblis harus mempertahankan energi mereka untuk bertahan selama kesengsaraan besar dan berlari cepat saat itu berakhir. Mereka tidak bisa mengerahkan pertahanan yang akan membuat mereka terkuras begitu dibuat. Melakukan itu hanya akan memaksa mereka untuk menghentikan gerak maju mereka. Itulah mengapa pusaran bertahan lebih dari mantra mereka. Namun, pendekatan mereka berubah setelah jimat pertama digunakan. Flying Demon menggunakan lebih banyak bread dan energi mental untuk memicu mantranya dan meningkatkan jumlah lapisan. Dia tahu bahwa Dreaming Demon akan mengambil alih begitu pertahanannya dihancurkan dan Nuh akan menggunakan jimat lain setelahnya. Itu memberinya kepercayaan diri untuk dapat pulih tepat waktu untuk merapal mantra lain tanpa terlalu melelahkan dirinya sendiri. 3 pembudidaya heroik bergiliran untuk menangani rentetan petir. Pendekatan yang telah mereka rencanakan sebelum memulai perjalanan mereka berhasil karena Nuh hanya perlu menggunakan 3 jimat untuk mencapai tahap terakhir tribulasi. Awan hitam akan bubar setelah Flying Demon mengurus apa yang tersisa dari kekuatan mereka. Fakta bahwa Nuh hanya memiliki 2 jimat yang tersisa bukanlah kesalahan perhitungan. Strategi mereka membuat mereka terbang melalui kesengsaraan peringkat 5 berikutnya, yang berarti bahwa kekuatannya akan terus berkurang saat mereka maju. Lagi pula, mereka akan melintasi pusat dimensi pada saat itu. Namun, penampilan istana memenuhi sebagian dari pikiran mereka saat mereka bertahan. Nuh dan para tetua melirik struktur itu setiap kali mereka punya waktu luang. Mereka tidak bisa menahan diri. Istana di kejauhan berdiri melawan peringkat 6 kesengsaraan.
Medan palsu di sekitarnya hancur sebelum petir yang kuat itu berhasil mendarat di atasnya. Tetapi bahkan tidak ada retakan yang muncul di permukaan bangunan itu. Ada semacam perisai di sekitar istana yang berhasil memblokir badai petir sepenuhnya. Jelas bahwa bangunan itu menyembunyikan sesuatu dengan kekuatan tingkat ke-6. Kesengsaraan berakhir, dan awan hitam mulai menghilang. Nuh dan para tetua harus berlari dalam garis lurus menuju sisi selatan dimensi sesuai dengan rencana mereka. Namun, ketiganya mulai terbang menuju istana yang menghilang. Tidak ada kata-kata, tidak ada pesan mental, tidak ada keputusan, mereka hanya terbang menuju istana segera setelah badai petir berakhir. Strategi mereka melihat mereka menggunakan kecepatan penuh mereka untuk melintasi area di mana kesengsaraan mencapai peringkat ke-6 kekuatan. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dari itu di pusat dimensi. Bagaimana Nuh dan dua iblis menyerah pada kesempatan untuk menjelajahinya? Juga, perhitungan mereka memberitahu mereka bahwa mereka masih bisa mencapai wilayah dengan peringkat 5 kesengsaraan bahkan jika mereka mengambil sedikit jalan memutar. Lagi pula, mereka telah memilih untuk menanggung sambaran petir peringkat 5 puncak untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki cukup waktu, tidak ada strategi mereka yang acak. Noah mengobarkan seni bela diri Shadow Sprint dengan Liquid dan Tianya, dan para tetua meningkatkan kecepatan terbang mereka melalui metode mereka. Istana menghilang dalam beberapa menit, tetapi ketiganya tidak memperlambat gerak majunya saat melihat itu. Mereka bersiap mengungkap rahasia tempat misterius itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 654 Serangan Berantai. Padang rumput luas terbentang di depan trio terbang, dan tidak ada jejak istana perkasa yang terlihat dimanapun. Namun, Nuh dan para tetua tidak mengurangi kecepatan terbang mereka bahkan untuk sewaktu-waktu. Mereka akan keluar semua untuk mencapai tempat di mana ia telah menghilang. Waktu adalah kunci mempertahankan hidup mereka, dan jalan memutar itu pasti akan menyia-nyiakannya. Namun, risiko biasanya disertai dengan manfaat, dan apapun yang dapat bertahan dari peringkat 6 kesengsaraan jelas akan berharga. Kelompok itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai tempat di mana istana itu muncul, tetapi mata dan energi mental mereka tidak dapat melihat apapun di daerah itu. Bahkan tidak ada detail sedikit pun di padang rumput yang menunjukkan bahwa bangunan besar itu tersembunyi di suatu tempat di tanah palsu itu. Tidak ada yang terjadi bahkan ketika mereka terbang tepat di atas area yang ditempati istana selama kesengsaraan besar. Kelompok itu tidak bisa melambat, atau mereka akan mengambil risiko tetap berada di zona yang ditargetkan oleh sambaran petir peringkat 6 ketika 4 hari berlalu lagi. Keserakahan bisa membawa manusia menuju kehancuran mereka, dan ketiga kultivator heroik itu sadar akan hal itu. Namun demikian, mereka juga prajurit berpengalaman yang bertahan melalui banyak situasi tak terduga. Nuh telah kehilangan yang diasah dari seorang kultivator tunggal, dan Divine Demon secara pribadi telah melatih para tetua. Pikiran mereka menelusuri setiap kemungkinan, dan Nuh bahkan mengaktifkan teknik deduksi ilahi untuk mengevaluasi sedikit informasi yang dikumpulkan selama badai petir. Ketiganya hanya melihat sebuah istana muncul dan bertahan melawan kesengsaraan sebelum menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tidak banyak yang bisa dikerjakan, dan banyak peristiwa berbeda yang bisa memicu adegan itu. Tentu saja, Nuh dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menguji semua hipotesis mereka, jadi mereka mengambil pendekatan yang paling langsung. Mata mereka tiba-tiba terpesona ketika hendak terbang melewati area yang sebelumnya ditempati oleh istana.
Nuh meluncurkan gelombang api putih yang menghancurkan medan palsu dan menyebarkan retakan ke padang rumput. Flying Demon memanggil 33 bola biru yang melayang di belakang punggungnya dan melepaskan peluru udara di tanah dan langit. Dreaming Demon menutup matanya, dan kesadarannya mengirimkan gelombang mental lembut yang merembes ke dalam struktur dimensi. Gelombang mentalnya menggoyahkan tanah dan udara dimensi, dan beberapa di antaranya bahkan mengambil bentuk sambaran petir saat mereka melepaskan kekuatan penghancurnya. Mereka semua mencapai kesimpulan yang sama dalam waktu singkat itu, serang. Itu adalah tindakan yang akan membuang lebih sedikit waktu, dan itu akan menguji salah satu pilihan dalam pikiran mereka. Bangunan itu menjadi terlihat dan material selama kesengsaraan, yang berarti ancaman dapat memicu kemunculannya. Tempat padang rumput itu benar-benar hancur di bawah serangan kelompok itu. Retakan menyebar bahkan di udara di atasnya karena gelombang kejut yang dikeluarkan oleh serangan ketiganya. Nuh dan para tetua tidak tahu serangan mana yang memicu efek yang diinginkan. Tetapi mata mereka bersinar ketika istana mulai muncul kembali. Sosoknya mulai menghilang begitu dimensi mulai direkonstruksi. Ketiganya segera meluncurkan serangkaian serangan lagi, tetapi tidak peduli dengan sifat mereka saat itu. Dreaming Demon melambaikan tangannya, dan 4 tornado besar terbentuk, menghancurkan area yang luas dengan kekuatan hisap yang luar biasa. Flying Demon menciptakan awan yang melepaskan bilah putih tajam yang membekukan lingkungan di lintasannya sebelum meledak saat mencapai tanah. Es kemudian menyebar melalui padang rumput yang hancur dan melahirkan bunga biru bersinar yang diberi nafas yang terkandung di dalam dimensi terpisah. Nuh menebas dengan pedang iblisnya dan terus meluncurkan api. Mereka bertiga meluncurkan beberapa serangan paling kuat karena jelas bahwa kehancuran yang dilepaskan sebelumnya tidak cukup untuk mewujudkan istana sepenuhnya. Mereka diam-diam memutuskan untuk keluar semua ketika mereka melihat sekilas struktur yang perkasa. Serangan kedua membuat istana muncul kembali, dan bentuknya tampaknya akan menjadi material seluruhnya, tetapi akhirnya mulai memudar lagi. Tidak perlu dikatakan bahwa Nuh dan para tetua menyerang lagi saat melihat itu. Bahkan serangan ketiga tidak cukup untuk membuat struktur itu terwujud, tetapi ketiganya telah merangkai serangkaian mantra dan seni bela diri pada saat itu. Itu menciptakan efek destruktif abadi yang terus menghancurkan jalinan dimensi bahkan saat istana terbentuk. Kemudian, mereka tiba-tiba merasa bahwa kepadatan nafas di sekitar mereka telah meningkat ke tingkat yang bahkan melebihi yang ditemukan di benua baru. Kesadaran mereka dapat merasakan bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah secara drastis. Lagi pula, mereka melancarkan serangan sambil melayang di udara tepat di atas istana. Mereka sudah berada di dalam batasnya. Beberapa kewaspadaan muncul di ekspresi mereka ketika bangunan mulai memudar lagi, dan mereka mempersiapkan diri untuk berlari ke selatan jika upaya terakhir itu ternyata gagal. Serangkaian serangan mereka membuat mereka kehilangan lebih dari 10 menit, yang hampir melampaui batas yang telah ditetapkan strategi mereka. Namun, sensasi aneh melingkupi tubuh mereka dan mulai membuat mereka menghilang di samping istana. Tekanan yang mirip dengan yang disebabkan oleh matriks teleportasi membebani pikiran mereka dan memaksa mereka untuk menutup indera mereka. Istana ada di sekitar mereka ketika kesadaran mereka menyebar lagi di dunia, tetapi lingkungan di sekitar bangunan itu telah berubah. Mereka masih berada di dalam dimensi yang terpisah, padang rumput, bulan, dan langit tanpa bintang ada di sana. Namun, warna mereka berbeda.
Rerumputan palsu telah menguning, dan langit bersinar dengan cahaya biru terang. Kedua bulan telah kehilangan corak merahnya dan benar-benar hitam, dan seolah-olah cahayanya tidak dapat mencapai bagian dalam istana. Nuh dan para tetua melepaskan desahan lega saat melihat pemandangan itu. Jelas bahwa mereka berhasil memasuki lapisan lain dari dimensi yang terpisah. Namun demikian, masuknya mereka ke dalam tempat itu memicu reaksi yang tidak dapat mereka prediksi. Patung dari 4 binatang ajaib yang berdiri di atas sudut tembok pertahanan mengambil kehidupan dan turun dari tumpuan mereka. Kemudian, mereka menembak ke arah kelompok Nuh dan mengepungnya. Nuh segera dapat menyadari bahwa binatang buas itu bukanlah makhluk hidup yang nyata. Tetapi bahaya yang mereka pancarkan membuatnya secara naluriah mengambil jimat chasing demon. Makhluk-makhluk itu adalah konstruksi dengan kekuatan yang cocok dengan peringkat ke-6. Kelahiran pedang iblis bab 655 kios. Nuh memegang jimat chasing demon di genggamannya saat keempat patung mengelilingi dia dan para tetua. Dia tidak yakin apakah seseorang di dalam istana mengendalikan mereka atau apakah mereka adalah reaksi alami yang dipicu oleh kehadiran tamu yang tidak diinginkan di dalam pertahanan-pertahanan. Namun, dia yakin bahwa mereka bukanlah makhluk hidup. Seekor harimau putih, naga hijau, phoenix merah, dan kura-kura hitam, semuanya memancarkan kekuatan peringkat ke-6. Namun, ukuran patung-patung ini tidak mencerminkan spesies yang ingin mereka wakili. Nuh berpikir sambil mempelajari boneka-boneka itu. Patung-patung itu semuanya setinggi 7 meter, perawakan yang akan dilampaui oleh naga manapun dan kebanyakan harimau begitu mencapai tingkat itu. Garis-garis yang menutupi tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan tekanan yang menyesakkan, tetapi mereka tidak menyerang kelompok kultivator heroik. Mereka hanya membatasi diri untuk mengelilingi Nuh dan para tetua dan menatap mereka dengan mata tak bernyawa. Kios itu berlangsung untuk sementara waktu. Kelompok Nuh tidak berani bergerak karena tindakan kecil saja dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan, dan binatang buas itu juga tidak melangkah lebih jauh. Seolah-olah tugas mereka hanya menahan ancaman eksternal. Apakah mereka menunggu perintah? Flying Demon ditransmisikan melalui kesadarannya ke anggota lain dari kelompoknya. Mereka bertiga dekat dan dengan bagian depan menghadapi binatang buas. Kesadaran mereka bersentuhan satu sama lain, dan mereka dapat mengirimkan pesan mental dalam segitiga yang dibuat dengan punggung mereka tanpa membocorkan sedikit pun riak. Mungkin. Saya tidak mengerti mengapa mereka berhenti sebaliknya. Nuh menjawab melalui metode yang sama yang digunakan oleh sesepuh. Patung-patung itu tidak melakukan apa-apa, jadi itu saat yang tepat untuk menjelaskan situasinya. Mencoba melarikan diri terlalu berbahaya, kita harus mengikuti aturan tempat ini. Dreaming Demon menambahkan setelah beberapa saat hening. Dimensi terpisah biasanya berisi warisan dan cobaan, yang memaksa setiap pesaing untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka tidak tahu apakah istana dimaksudkan untuk memberikan warisan, tetapi situasi itu tidak memungkinkan mereka berbuat banyak. Ancaman patung-patung itu terlalu tinggi, salah satunya saja sudah cukup untuk menjaga 3 kultivator heroik. Bahkan Nuh tidak percaya diri untuk melarikan diri dari pengepungan itu dengan jimat chasing demon. Juga, mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Mereka telah kehilangan terlalu banyak waktu, dan mereka tidak dapat mencapai area yang ditargetkan oleh kesengsaraan peringkat 5 sebelum badai petir berikutnya lagi. Satu-satunya pilihan mereka adalah pergi keluar dan menghadapi sambaran petir peringkat 6 dalam 4 hari, atau menunggu dan melihat apakah patung-patung itu menyembunyikan tujuan yang lebih dalam.
Kemungkinan kematian lebih baik daripada kematian yang pasti, jadi mereka memutuskan untuk menunggu. Menit menjadi jam, dan jam akhirnya berubah menjadi hari. Iblis dan Nuh tetap diam di udara, dan keempat patung di sekitar mereka melakukan hal yang sama. Tidak ada yang bergerak di dalam istana, dan ketiga kultivator heroik itu melakukan yang terbaik untuk bernafas hanya ketika mereka membutuhkannya. Ada kemungkinan bahwa ada mekanisme yang aktif hanya selama kesengsaraan. Dreaming Demon ditransmisikan di beberapa titik, dan teman-temannya setuju dengan tebakannya. Patung dan properti halus kastil berfungsi sebagai mekanisme pertahanan otonom. Tetap saja, pasti ada semacam makhluk cerdas atau otomat roh yang mengendalikan keseluruhan struktur. Namun, mungkin saja robot semacam itu akan aktif hanya selama kesengsaraan besar dan tidak aktif pada hari-hari di antara mereka. Kita harus menyiapkan rencana pelarian jika tidak ada yang berubah. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat melawan konstruksi ini? Nuh bertanya, dan Flying Demon segera menjawab tanpa berusaha menyembunyikan sarkasmenya. Haha. Ya, aku akan mengeluarkan benda rahasia yang telah kuputuskan untuk disimpan selama 1000 tahun terakhir. Pangeran Iblis, ini adalah boneka peringkat 6, kita akan mati jika mereka mulai bergerak. Kata-kata Flying Demon tepat sasaran. Dia pasti sudah meninggalkan tempat itu jika dia memiliki sesuatu yang bisa melawan kekuatan di peringkat ke-6. Aku mungkin bisa mempengaruhi jalinan lapisan ini jika aku keluar semua. Aku akan tertidur lagi, dan itu hanya dalam skenario di mana hal-hal ini tidak memperhatikan tindakanku. Dreaming Demon berbicara, dan kesadaran Flying Demon mau tidak mau sedikit gemetar ketika dia mendengar pesan mental itu. Memikirkan melihat kekasihnya menderita serangan balik dari tekniknya kembali membangkitkan emosinya. Namun, dia segera tenang. Situasinya benar-benar berbeda sekarang. Mereka sudah mengetahui posisi pintu keluar, dan Hiv adalah kekuatan keempat di tanah fana. Membangunkannya akan mudah jika mereka berhasil mencapai pantai barat daya benua baru. Satu-satunya masalah adalah bertahan dari kesengsaraan peringkat 5 sementara juga membela sesepuh yang tertidur. Pangeran Iblis. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membeli cukup waktu untuk pelarian kita? Flying Demon bertanya ketika dia menerima bahwa mengorbankan kekasihnya sejenak adalah satu-satunya pendekatan yang dapat menciptakan jalan keluar dari situasi itu. Mungkin. Nuh membatasi dirinya untuk menyampaikan kata itu, dan percakapan berakhir setelah itu. Mereka hanya mengevaluasi ide, dan mereka bahkan tidak yakin bahwa mereka akan selamat dari badai petir berikutnya. Lebih banyak hari berlalu, dan kesengsaraan tiba tepat waktu seperti biasa. Awan hitam berkumpul di langit, dan petir jingga mulai berjatuhan menuju padang rumput. Warna kesengsaraan tidak berubah bahkan dari dalam istana. Nuh dan para tetua merasa lega ketika mereka melihat bahwa perisai di sekitar struktur dengan mudah menangkis badai petir peringkat 6, dan membiarkan pikiran mereka mengembara saat melihat itu. Mereka berada tepat di bawah malapetaka dengan kekuatan di puncak peringkat ke-6, dan mereka dapat mengamatinya secara keseluruhan dari posisi yang aman. Kebanyakan pembudidaya heroik tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pemandangan seperti itu sampai mereka mencapai peringkat yang sama. Mereka tidak berpikir. Mereka hanya mengagumi tahap yang diimpikan oleh setiap pembudidaya di tanah fana. Aku sudah menatap sambaran petir ini lebih dari 300.000 kali, tapi aku tidak pernah bosan melihatnya. Sebuah suara tegas tiba-tiba bergema di daerah itu, dan tatapan 3 pembudidaya heroik segera beralih ke sumbernya.
Mereka melihat sosok halus seorang pria parubaya muncul entah dari mana tepat di sebelah pengepungan keempat patung itu. Pria itu mengenakan jubah hijau mewah dan membawa beberapa buku tebal di bawah ketiaknya. "Kembali ke tumpuanmu," pria itu memerintahkan, dan binatang buas itu terbang kembali ke empat penjuru tembok pertahanan. Nuh dan para tetua akhirnya bisa santai ketika mereka melihat itu dan menunggu robot itu menjelaskan lebih lanjut sebelum mengatakan apapun. Pria halus itu tidak menunggu mereka bertindak dan melakukan gerakan sapaan sopan sambil menambahkan beberapa kata. "Selamat datang di rumah arsitek ilahi. Kelahiran pedang iblis bab 656 pemrograman." Kata-kata pria halus itu membenarkan salah satu hipotesis diam dari ketiganya. Istana adalah ciptaan dari sebuah eksistensi yang telah mencapai tingkatan dewa. Judul Divine bukanlah sesuatu yang diberikan secara acak, dan robot roh tidak akan menggunakannya begitu saja. Selain itu, istana dapat bertahan melawan sambaran petir peringkat 6, tidak banyak eksistensi yang dapat membangun sesuatu yang mampu melakukan hal itu. Nuh dan para tetua harus menjawab sikap sopan pria halus itu. Mereka masih agak tegang, robot itu mampu mengendalikan 4 orang peringkat 6. Namun, kesopanannya membuat mereka sedikit rileks. "Tolong, masuklah. Sudah terlalu lama aku tidak kedatangan tamu." Pria halus itu melambaikan tangannya untuk menunjuk ke salah satu pintu kayu tinggi yang berdiri di dasar bangunan. Noah dan Flying Demon segera mulai turun menuju pintu masuk. Tetapi Dreaming Demon memutuskan untuk mendekati robot sambil tersenyum yang mengungkapkan perasaan akrab. "Bagaimana kami harus memanggilmu?" Dreaming Demon bertanya, dan pertanyaannya bahkan membuat robot terkejut. Namun, dia segera menunjukkan senyumnya sendiri sebelum menjawabnya. "Aku automaton nomor 37, tapi kamu bisa memanggilku 37. Suasana hati 37 tampaknya telah meningkat pesat setelah Dreaming Demon mendapat perhatian yang tak terduga, dan Flying Demon mau tidak mau melirik Noah sambil memasang ekspresi sombong. Nuh mengabaikannya begitu saja dan terus turun. Dia tidak tahu bahwa robot dapat mereplikasi emosi manusia dengan sangat jelas. Semangat cincin antariksanya lebih mirip dengan sebuah program. "Kurasa akan ada kebanggaan memiliki cinta seorang wanita yang luar biasa." Wajah June muncul di benak Noah saat dia memikirkan itu. Dia tidak memiliki anugerah Dreaming Demon, dan dia tidak akan pernah mengambil pendekatan damai ketika dia bisa mendapatkan hasil yang sama melalui pertempuran. Namun, Nuh menyukai keterus-terangannya, dan dia menyukai kenyataan bahwa dia tidak harus menjaga punggungnya di hadapannya. Nuh menekan pikiran tentang kekasihnya ketika dia melihat 37 muncul tepat di depan pintu yang dia tunjuk. Pintu terbuka ketika dia menyentuhnya, dan sebuah koridor panjang terungkap ke trio yang turun. Prasasti menutupi setiap permukaan koridor, tersebar di dinding, lantai, dan langit-langit, menciptakan area yang cemerlang dan mewah. Jelas bahwa pencipta istana bahkan mempertimbangkan aspek estetika prasasti selama pembangunannya. Guru tidak berencana untuk membangun dimensi ini, itu adalah pekerjaan yang ditugaskan oleh sesama kultivator ilahi. Namun, saya dapat mengatakan dengan jujur bahwa tempat ini adalah salah satu pencapaiannya yang paling mengesankan. 37 mulai berbicara saat dia memimpin para pembudidaya heroik melewati koridor panjang. Ketiganya mendengarkannya, tetapi pikiran mereka mengembara saat mereka memeriksa lingkungan di sekitar mereka. Nuh tidak tertarik dengan kemegahan istana, dia lebih peduli dengan sumber daya yang ada di dalamnya. 300.000 kesengsaraan seharusnya setara dengan hampir 6.000 tahun.
Dunia menjadi berbeda ketika istana ini dibangun. Nuh menebak umur bangunan itu dengan menggunakan kata 37, tapi kesadaran itu tidak membawa manfaat apapun. Sekte iblis hampir menghilang dalam 1000 tahun, dan mereka dulunya menguasai setengah dari negara kepausan. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa peristiwa yang terjadi lebih jauh di masa lalu dapat memengaruhi situasinya atau HIV. Harus saya katakan, saya terkejut dengan betapa keras kepala langit dan bumi. Kemarahan mereka terhadap ciptaan guru tidak ada habisnya. 37 terus memuji arsitek ilahi tanpa pernah menyuarakan detail tentang ciptaannya. Apa yang dia buat di masa lalu? Dreaming Demon mencoba bertanya di beberapa titik, tetapi sosok 37 berkedip sesaat pada pertanyaan itu. Maafkan saya tidak bisa mengungkapkan apapun yang mungkin mengungkap rahasia di balik prestasi guru di masa lalu dan saat ini. Anda memperoleh hak untuk belajar tentang Istana Fana karena Anda telah berhasil masuk ke dalam perimeternya. Tetapi kebebasan saya berhenti di sana. 37 menjelaskan saat wujudnya stabil. Dia adalah robot roh, dan dia harus bertindak sesuai dengan programnya. Arsitek ilahi ingin merahasiakan hal-hal tentang prestasinya, dan Nuh dapat sepenuhnya memahaminya. Lawannya akan memiliki kesempatan untuk mempelajari individualitasnya dan mengembangkan tindakan balasan yang mengeksploitasi kelemahannya jika mereka ingin belajar lebih banyak tentangnya. Tidak meninggalkan jejak tentang pencapaian mereka adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh para pembudidaya heroik. Sedikit kerugian dapat menentukan kekalahan mereka dalam pertarungan. Misalnya, musuh Nuh tidak akan pernah mendekatinya dalam pertempuran jarak dekat setelah pertarungannya melawan Adrian. Informasi tentang kehebatan pertempurannya telah menyebar melalui aset heroik organisasi di Tanah Fana, dan semua orang tahu bahwa tubuhnya kuat secara tidak wajar sejak saat itu. Dia selamanya kehilangan kesempatan mengejutkan musuh-musuhnya dengan kekuatan fisiknya. Tentu saja, itu juga normal di dunia kultivasi. Para kultivator heroik harus memperjuangkan gaya bertarung yang beraneka ragam jika mereka ingin memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam situasi apapun. Kalau begitu, bisakah kita mendapatkan istana ini? Flying Demon mempertanyakan robot ketika dia mendengar kata-katanya. 37 dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah memperoleh beberapa hak atas gedung tersebut, tetapi kelompok Nuh tidak tahu sejauh mana hak tersebut berjalan. Memperoleh item yang mampu menangkis kesengsaraan peringkat 6 dapat membuat organisasi manapun mencapai puncak Tanah Fana. Minat Flying Demon lebih dari sekadar dibenarkan. Namun, 37 menggelengkan kepalanya saat dia menjawab yang lebih tua. Tidak. Ciptaan guru akan secara mandiri menghancurkan diri sendiri begitu energi mereka habis ketika ada yang mencoba merebutnya. Ciptaannya dapat menggeser keseimbangan antara organisasi yang kuat di luar dimensi ini, dan guru tidak dapat mengambil risiko mereka menyalahkan kekalahan mereka padanya. Ekspresi kecewa muncul di wajah kelompok itu, tetapi mereka tidak kehilangan harapan dan terus mempertanyakan robot itu. Apakah ada sumber daya yang berguna untuk barisan kita? Tidak, apapun dengan nafas telah dilimpahkan untuk menjaga dimensi tetap utuh. Semacam teknik? Tidak, arsitek ilahi selalu menyimpan segala sesuatu pada dirinya. Dia selalu mengatakan bahwa bahkan diagram yang paling sederhana pun dapat memberinya inspirasi yang dibutuhkan untuk membuat benda bertulisan di jajaran dewa. Apa yang bisa kita peroleh dari istana ini? Nuh memutuskan untuk langsung menanyakan hal itu ketika dia melihat bahwa pertanyaan para sesepuh selalu menemui jawaban negatif. Koridor telah berakhir saat itu,
memimpin kelompok di aula besar yang menampilkan prasasti yang sama di semua permukaannya. Aula tersebut menampilkan tangga melingkar yang mengarah ke bagian bangunan yang lebih tinggi dan banyak lorong yang terhubung ke koridor lain. Namun, aspek yang paling mencolok dari area itu adalah patung besar di tengah tangga yang dibuat oleh bola besar yang mengambang. Kamu akan mendapatkan semua makanan lezat yang disimpan dengan aman di istana, pengetahuan tentang dunia fana dan dunia abadi, dan aku. 37 menjawab pertanyaan Noah ketika kelompok memasuki ruangan, dan ekspresi bersemangat muncul di wajah ketiganya. Kelahiran Pedang Iblis bab 657 Patung. Pengetahuan tentang tanah fana dan abadi. Fokus Nuh dan para tetua segera bermasalah pada bagian itu. Sejarah tanah fana tidak menarik bagi mereka. Tetapi kultivator heroik manapun akan membayar mahal untuk mempelajari lebih lanjut tentang yang abadi. Mau bagaimana lagi, itulah tujuan akhir dalam perjalanan para kultivator. Berbagai macam makanan lezat cukup untuk memberi makan suatu negara selama 1 dekade, dan pengetahuan yang tersimpan di dalam istana mencakup 4.000 tahun. Itu dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu dan berakhir tepat sebelum kenaikan guru 6.000 tahun yang lalu. 37 menjelaskan lebih lanjut ketika melihat tamunya tertarik. Tidak ada sumber daya, teknik, atau barang. Namun, memperoleh pengetahuan semacam itu bisa sangat membantu, dan para tetua pasti akan menyerahkan beberapa metode mereka ke Hif. Juga, ada robot ini. Nuh merangkum keuntungan yang diperoleh dalam perjalanan itu di benaknya. 37 adalah robot roh dari item peringkat 6, dan kegunaannya tidak terbatas pada manajemen keterampilannya. Tidak tahu betul, bahkan robot cincinnya dapat melakukan tugas yang melampaui levelnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kurasa keahlianmu harus mencakup formasi, prasasti, dan rune. Nuh meminta 37 untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentangnya. Robot roh dari cincin antariksanya dapat membuat katalog sumber daya yang tak terhitung banyaknya dan mengidentifikasi mana yang paling berguna dalam situasi tertentu. Sebaliknya, kemampuan 37 harus sejalan dengan bidang keahlian arsitek ilahi sejak dia menciptakannya untuk menangani istana. Tepat. Arsitek ilahi telah membuka saya untuk membantu tuan baru saya dengan keahlian saya yang luas di semua bidang prasasti. Saya hanya bisa mewariskan metode untuk membangun dimensi ini. Guru sangat berhati-hati dalam mempertahankan monopolinya atas ciptaannya. 37 menjelaskan, dan ketiganya tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-katanya. Bantuan robot peringkat 6 sangat hebat, tetapi mempelajari cara membuat dimensi terpisah tidak dapat memberikan banyak manfaat. Lagi pula, tempat-tempat itu sebagian besar dibangun oleh makhluk yang kuat untuk mewariskan warisan. Sarang berada di puncaknya, dan mengejar iblis jauh dari peringkat dewa. Dimensi terpisah tidak akan berguna dalam kasus mereka. 37 tidak gagal untuk melihat sedikit kekecewaan mereka dan mulai membuat daftar keuntungan dari dimensi saat dia memimpin kelompok di tangga. Tidak ada yang lebih aman daripada dimensi terpisah. Anda dapat menyimpan kekayaan dan menggunakan bagian dalamnya untuk melakukan eksperimen berbahaya di lingkungan yang sesuai dengan keinginan Anda. 37 tampak sangat panas ketika dia menjelaskan poin-poin itu, tetapi ketiganya tidak tertarik. Membangun dimensi terpisah membutuhkan kekayaan dan pekerjaan yang sangat besar, dan itu hanya bisa menjadi semacam area rahasia. Hif tidak dapat mengalihkan begitu banyak tenaga dan sumber daya selama periode itu karena hanya akan memperlambat pertumbuhannya.
Nuh mulai fokus pada tangga dan patung di tengahnya ketika dia kehilangan minat pada kata-kata robot itu. Anak tangganya transparan, dibuat dengan paduan yang menyerupai kaca, tapi itu jauh lebih kokoh. Sepertinya arsitek ilahi ingin memastikan bahwa tangga tidak akan menghalangi pemandangan patung itu. Nuh berpikir ketika pandangannya bergerak ke arah bola mengambang di atasnya. Bola perlahan berputar saat mereka tetap di tempat mereka, tapi ada yang lebih besar yang diam. Kelompok itu terus menaiki tangga transparan, dan otomatisasi terus berdebat dengan para tetua, tetapi pikiran Nuh mulai mengembara. Bola menjadi lebih detail saat kelompok itu mendekati mereka, dan mata Nuh membelalak saat dia melihat beberapa detail di salah satunya. Bola itu sebagian besar berwarna biru, tapi ada beberapa bintik coklat dengan berbagai bentuk di permukaannya. Masalahnya adalah bahwa bentuknya tampaknya sangat cocok dengan benua di tanah fana. Kalian manusia semua sama, selalu memikirkan keuntungan. Apakah kalian menginginkan sumber daya? Dengan dimensi ini, kalian dapat bereaksi 37, apakah itu dunia kita? Pertanyaan Nuh menyela kata-kata 37. Dan para tetua segera mengikuti pandangannya untuk menatap patung itu. Otomat itu menekan amarahnya dengan mendengus dan memasang ekspresi bangga saat melihat wajah takjub para pembudidaya heroik. Lebih banyak detail muncul di bola saat kelompok itu terus mendaki, dan Nuh mulai memperhatikan tanda coklat kecil lainnya di permukaannya. Fokusnya adalah pada bola yang sepertinya menggambarkan kata-katanya. Dia melihat betapa akuratnya mewakili benua dan pulau-pulau kecil di lautan luas. Keterkejutannya semakin meningkat ketika dia melihat sebidang tanah abadi tergambar di atasnya. Menjelaskan, Nuh mengatakan kata sederhana itu pada saat itu. Otomat itu ingin sedikit tertawa, tetapi keinginannya untuk memamerkan ciptaan arsitek ilahi mengambil alih perasaan itu. Patung itu adalah upaya untuk mewakili tanah fana dan abadi yang dapat dilihat guru dengan salah satu ciptaannya. Tentu saja, dunia ini adalah yang paling detail. Keheningan menimpa kelompok itu ketika robot itu berbicara. Para pembudidaya heroik menganalisis patung itu dengan minat yang baru ditemukan, dan ada beberapa ketidakpercayaan pada ekspresi mereka. Ketidakpercayaan itu berasal dari fakta bahwa patung itu mewakili banyak tanah fana. 5 bola kecil semuanya harus menjadi tanah fana. Yang berarti bahwa yang lebih besar menggambarkan yang abadi. Nuh dengan cepat mengalihkan fokusnya ke bola yang lebih besar di tengah patung. Dia sudah tahu bahwa ada dunia lain di luar sana, jadi dia membutuhkan waktu kurang dari teman-temannya untuk pulih dari kesadaran itu. Bola yang lebih besar berwarna putih, dan hanya menampilkan satu titik hitam kecil di permukaannya. Bahkan Mahakarya Guru tidak memungkinkannya untuk belajar banyak tentang alam yang lebih tinggi, itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk naik. Namun, dia telah diminta untuk membangun dimensi ini tepat sebelum itu. 37 memancarkan kebanggaan yang kuat saat dia mengungkapkan peristiwa yang terjadi jauh di masa lalu. Pekerjaan itu sangat ambisius. Dia harus membuat salinan tanah fana dengan harapan pesawat yang lebih tinggi akan terbentuk secara alami karenanya. Namun, langit dan bumi campur tangan dan menghentikan perluasan tempat ini. Kemarahan muncul di ekspresi robot ketika ceritanya mencapai titik itu. Namun, kata-kata selanjutnya membuat para pembudidaya heroik fokus padanya lagi. Menciptakan tanah fana saat berada di bawah domain surga dan bumi tidak mungkin. Namun, salah satu fitur luar biasa dari dimensi ini adalah bahwa pintu keluarnya harus dibangun dari dalamnya.
Saya yakin Anda dapat memahami betapa bermanfaatnya hal itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 658 Perpustakaan. Masing-masing dari 37 wahyu mengejutkan Nuh dan para tetua tanpa akhir. Pertama-tama, ada upaya arsitek ilahi untuk mewakili tanah fana dan abadi melalui sebuah patung. Upaya itu akhirnya gagal, tetapi dia masih mencapai sesuatu yang spektakuler dalam menemukan tanah fana lainnya yang tampaknya terhubung ke satu bidang yang lebih tinggi. Penemuan itu tidak berguna bagi kebanyakan kultivator heroik. Tetap saja, beberapa ahli pasti akan memutuskan untuk menghabiskan waktu berabad-abad untuk menjelajahi lebih jauh sifat dunia lain dan hubungannya dengan tanah abadi. Juga, banyak pembudidaya heroik puncak yang mendekati peringkat dewa akan membayar mahal untuk mempelajari lebih lanjut tentang tata letak alam semesta. Kemudian, ada upaya untuk membangun dunia di luar wilayah surga dan bumi untuk melahirkan pesawat baru yang lebih tinggi. Nuh dan para tetua bahkan tidak dapat membayangkan siapa yang memiliki waktu dan aset untuk menugaskan pekerjaan yang tidak realistis dan kesulitan tersebut. Mereka bahkan tidak tahu apakah pesawat yang lebih tinggi dapat terbentuk secara alami karena penampilan pesawat yang lebih rendah. Pada akhirnya, ada sifat-sifat dari dimensi terpisah yang diciptakan oleh kata-kata 37. Kesempatan untuk membuat jalan keluar langsung dari dalam dimensi berarti mereka bisa mencapai tanah musuh tanpa mengungkapkan posisi mereka. Ketiganya tidak tahu persis bagaimana cara kerjanya, tetapi pemikiran untuk membangun dimensi tiba-tiba menjadi menarik. Bagaimana jika mereka bisa muncul begitu saja di salah satu simpanan Royal Academy dan menghilang tanpa meninggalkan jejak? Bagaimana jika mereka bisa muncul di belakang pertahanan musuh dan mengejutkan seluruh kamp? Penerapan fitur itu tidak terbatas, terutama untuk negara yang dibangun oleh perpaduan sekte-sekte yang tidak ortodoks dan organisasi di bawah tanah. Aku ingin tahu apakah duniaku sebelumnya ada di suatu tempat yang jauh di luar tanah fana itu. Nuh berpikir ketika pikirannya menyortir semua informasi baru yang diperoleh. Dia tahu bahwa dunia sebelumnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah fana. Tidak adanya energi ajaib seperti nafas membuatnya jauh di bawah standar yang diperlukan. Namun, dia tidak bisa membayangkannya berada di suatu tempat yang jauh dari wilayah surga dan bumi. Mungkin, langit dan bumi akan meluas dan mencaplok duniaku sebelumnya, menggantinya dengan nafas mereka. Nuh menekan pikirannya setelah itu. Nafas adalah berkah, seperti halnya kemampuan untuk berkultivasi. Namun, dia tahu bahwa surga dan bumi adalah makhluk hidup dan bahwa tindakan mereka harus membawa alasan tersembunyi mereka. Jelas bahwa mereka berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali, tetapi para pembudidaya heroik tidak mungkin memahami metode dan niat mereka yang sebenarnya. Bisakah kita menggunakan pintu keluar untuk kembali ke dalam dimensi? Flying Demon bertanya di beberapa titik. Noah dan Dreaming Demon dapat memahami arti di balik pertanyaannya dan memutuskan untuk tetap diam. Flying Demon telah menghabiskan 1000 tahun terperangkap di dalam dimensi, dan dia harus tahu apakah ada jalan keluar yang lebih mudah dari tempat itu. Jawaban afirmatif akan berarti bahwa penderitaannya yang lama akan sia-sia, tetapi pikirannya tetap perlu mengetahuinya. Dia hanya membutuhkan semacam penutupan untuk melupakannya selama bertahun-tahun dan terus maju. Fungsinya diatur selama pembuatannya. Setiap pintu dapat berfungsi sebagai pintu masuk, keluar, atau keduanya. Anda hanya perlu memutuskannya selama konstruksi. Bagaimana dengan mereka yang berada di dalam dimensi ini? Untuk apa mereka?
Flying Demon menyuarakan pertanyaan lain segera setelah 37 penjelasan berakhir. Guru tahu tentang kepemilikan langit dan bumi, jadi dia membatasi jumlah pintu sebanyak yang dia bisa. Pintu di utara hanya bisa berfungsi sebagai pintu masuk, sedangkan di selatan hanya bisa berfungsi sebagai jalan keluar. Dreaming Demon meraih tangan Flying Demon ketika kata 37 bergema di aula. Penjelasan itu menghapus keraguan terakhir tetua itu tentang tindakannya. Dia sekarang tahu bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa dalam 1000 tahun itu. 37 bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa para tetua mulai mengabaikannya dan fokus satu sama lain. Nuh mengabaikan mereka juga karena dia tidak ingin mengganggu ekspresi kasih sayang itu. Fokusnya ada di lantai atas yang perlahan terungkap saat kelompok itu mencapai ujung tangga. Rak buku besar berisi buku tebal dan gulungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pandangannya saat dia menginjak anak tangga transparan terakhir dari tangga melingkar. Lantai atas istana ternyata adalah perpustakaan besar. Juga, Nuh segera dapat melihat bahwa benda tinggi dapat dilihat di ujung perpustakaan. Benda itu menyerupai teleskop yang memancarkan aura menakutkan yang mencapai peringkat ke-6. Guru telah menggunakan lensa luar angkasa untuk menatap dunia di luar tanah fana ini. Tetapi benda itu rusak selamanya saat dia mengarahkannya ke tanah abadi. 37 berkata sambil menatap teleskop besar itu. Nuh dan para tetua merasakan keinginan untuk mengujinya, tetapi mereka dengan cepat menekan perasaan itu. Item bertulis peringkat 6 telah dirusak dengan sekali pandang di tanah abadi. Mereka bahkan tidak bisa mulai membayangkan apa yang akan dilakukan pemandangan itu terhadap lingkungan mental mereka. 37 melambaikan tangannya yang halus, dan serangkaian sofa dan sajadah muncul di antara rak buku. Tolong, silakan istirahat dan telusuri pengetahuan ini sebanyak yang kamu mau, aku akan segera mentransfer makanan dan anggur juga. Istana ini hanya bisa bertahan selama 400 tahun, jadi pastikan untuk pergi sebelum itu. Otomat menghilang setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dan para pembudidaya saling menyeringai sekarang karena mereka sendirian lagi. Mereka aman dan bahkan telah memperoleh bagian dari warisan makhluk ilahi. Tindakan tegas mereka selama penyeberangan telah dihargai oleh pengetahuan yang luas dan robot roh peringkat 6 yang berspesialisasi dalam bidang prasasti. Juga, mereka berada tepat di tengah-tengah wilayah yang ditargetkan oleh kesengsaraan peringkat 6. Yang berarti bahwa mereka tidak harus menghadapi sambaran petir peringkat 5 puncak ketika mereka melanjutkan penyeberangan mereka. Terbang dari titik itu selama seminggu akan membuat mereka langsung mencapai area dengan petir peringkat 5 yang memiliki kekuatan di tingkat menengah. Perjalanan mereka menuju pintu keluar menjadi jauh lebih mudah diatur. Aku tidak berniat tinggal di sini selama 400 tahun. Flying Demon mengumumkan sambil tertawa saat dia berbaring di salah satu sofa. Sayang sekali. Barang-barang luar biasa ini akan hancur sendiri setelah kepergian kita. Divine Architect sangat berhati-hati. Dreaming Demon berkata sambil duduk di sebelah kekasihnya yang lain. Mari kita istirahat, memulihkan diri, dan bersenang-senang sejenak. Aku terlalu tertarik dengan buku-buku ini untuk segera pergi. Nuh berkata ketika dia mendekati rak buku untuk memeriksa gulungan dan buku tebal di atasnya. Kedua iblis mengangguk pada kata-katanya dan menggunakan gelombang mental mereka untuk memeriksa rak buku juga. Tak perlu dikatakan bahwa mereka bertiga segera mencari pengetahuan tentang tanah abadi. Kelahiran Pedang Iblis bab 659 santai.
37 muncul kembali di perpustakaan tak lama kemudian sambil membawa makanan lezat yang dia janjikan. Serangkaian meja panjang karpet di dalam ruangan besar dan dengan lembut mendarat di depan sofa tempat ketiga pembudidaya heroik itu duduk. Nuh dan para tetua dengan mudah menemukan buku tebal dan gulungan yang membahas teori dan petunjuk tentang tanah abadi saat otomatisasi tidak ada. Isi dari buku-buku itu segera menarik minat mereka, dan mereka hampir tidak menyadari bahwa makanan dan anggur manis telah diletakkan di depan mereka. Bahkan Nuh, yang biasanya tidak peduli dengan catatan sejarah, tenggelam dalam pengetahuan itu. Mau bagaimana lagi, bahkan sedikit petunjuk yang menyangkut tanah abadi adalah harta yang unik bagi para pembudidaya heroik. Makhluk yang memperjuangkan yang ilahi akan membayar mahal untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Itu adalah drive yang sederhana namun bawaan. 37 tetap diam ketika dia melihat pemandangan itu. Dia menganggap dirinya sudah menjadi bagian dari kelompok mereka, dan dia tidak akan melakukan apapun yang dapat merusak konsentrasi mereka. Flying Demon adalah orang pertama yang memperhatikan makanan itu, dan dia mengesampingkan gulungan di tangannya untuk menukik ke arah makanan lezat itu. Penatua tidak melihat makanan selama berabad-abad, dan satu-satunya penglihatannya sudah cukup untuk membuatnya ngiler. Dreaming Demon mengikuti teladannya, tetapi gerakannya lebih halus saat dia meraih salah satu piring. Di sisi lain, Noah mengabaikan makanan di depannya dan membatasi dirinya untuk mengisi satu cangkir dengan anggur manis tanpa mengalihkan pandangannya dari buku tebal di tangannya. Dia sedang membaca tentang studi tentang Caleb Pedders tertentu, seorang bangsawan berbakat dari bangsa Utra yang hidup lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Caleb adalah kultivator peringkat 6 dan kebanggaan keluarga kerajaan yang sebelumnya memerintah negara itu. Namun, dia akhirnya merusak lingkungan mentalnya ketika dia meminta bantuan arsitek ilahi. Menurut buku besar itu, berita bahwa arsitek ilahi telah membangun teleskop yang mampu melihat sekilas tanah abadi diketahui oleh sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang tinggal di benua lama. Prestasi itu telah ditemukan ketika dia memindahkan lensa luar angkasa di dimensi terpisah. Tak perlu dikatakan bahwa item itu segera menjadi pusat perhatian para pembangkit tenaga listrik saat itu. Pembudidaya peringkat 5 dan 6 mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi hanya Caleb yang berhasil menemukannya dengan bantuan sumber daya keluarganya. Arsitek ilahi dan Caleb telah membuat kesepakatan pada saat itu, yang melihat keluarga Pedders bersumpah untuk tidak menyalahkan arsitek ilahi atas konsekuensi yang tidak diinginkan. Lagi pula, arsitek ilahi belum menjadi dewa pada saat itu, dan ancaman dari keluarga penguasa bangsa Utra masih bisa membuatnya takut. Pada akhirnya, Caleb berhasil melihat tanah abadi melalui lensa luar angkasa, dan pandangan mereka hampir menghancurkan bola mentalnya. Kekayaan keluarganya tidak dapat membantunya, obat peringkat 6 tidak dapat diperoleh, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mau menjualnya. Keluarga Pedders hanya bisa melihat kekuatannya menghilang saat bangsawan lain mengambil alih wilayahnya. Caleb telah memutuskan untuk menulis buku selama peristiwa itu untuk mencoba menghentikan kemunduran keluarganya. Tetap saja, hilangnya keberadaan peringkat 6 mereka telah mempengaruhinya terlalu banyak saat itu. Juga, Caleb tidak waras setelah hantaman di lautan kesadarannya, dan kata-katanya tidak masuk akal. Nuh bisa belajar tentang ceritanya hanya karena buku tebal di tangannya memberikan pengantar singkat sebelum menyalin kata-kata Caleb. Konsep yang ditulis oleh Caleb berantakan, tidak masuk akal.
Nuh harus membaca seluruh buku berkali-kali dan menganalisis kata-katanya melalui teknik deduksi ilahi untuk memilah mana yang nyata dan mana yang hanya hasil dari kegilaan Caleb. Kata-kata cahaya yang menyilaukan muncul kembali dan sesuai dengan representasi arsitek ilahi dari tanah abadi. Dia bahkan sering menyebutkan bahwa dia melihat perasaan dan melihat suara ketika dia menatap alam yang lebih tinggi. Garis pemikiran itu adalah ringkasan dari seluruh buku. Tidak heran dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya, bukunya tidak bisa bernilai banyak di negara bagian ini. Melihat perasaan dan mengamati suara adalah garis yang menarik. Meskipun mungkin mengacu pada hukum yang dipancarkan oleh makhluk ilahi. Nuh meneguk beberapa teguk dari cangkirnya saat dia memikirkan itu. Mengekspresikan hukum hanya dapat dilakukan ketika seorang kultivator menjadi hukum, tetapi harus ada fitur serupa di jajaran heroik. Saya tahu bahwa mengekspresikan individualitas harus menjadi salah satu langkah terakhir dalam barisan kepahlawanan. Dan saya sudah dapat mempelajari sebagian dari hukum yang saya serap karena teknik kultivasi saya. Namun, tidak banyak yang bisa didapat dari buku ini. Nuh meninggalkan buku tebal itu di atas meja dan menyapu rak buku dengan energi mentalnya. Dia tidak berharap untuk menemukan banyak kepastian tentang tanah abadi bahkan di perpustakaan yang luas itu. Tetapi hanya petunjuk dan petunjuk kecil yang diinginkan oleh para pembudidaya heroik. Perbedaan antara tanah fana dan pesawat yang lebih tinggi terlalu besar, dan bahkan keberadaan peringkat 6 tidak tahan melihatnya. Lensa luar angkasa dilupakan setelah pembangkit tenaga listrik memahami bahwa itu terlalu berbahaya. Saya kira hanya Divine Architect yang tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Nuh berpikir sambil melirik teleskop besar di tengah ruangan. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak penasaran dengan benda fantastis itu. 37 telah memperingatkan mereka bahwa itu telah rusak. Tetapi catatan menegaskan bahwa itu telah digunakan setidaknya 2 kali untuk menatap tanah abadi. Ada beberapa petunjuk yang hilang yang hanya diketahui oleh arsitek ilahi, dan Nuh tidak akan mencoba peruntungannya dengan sesuatu yang begitu berbahaya. Minggu-minggu berlalu di dalam istana, dan kesengsaraan tidak pernah gagal tiba tepat waktu. Nuh dan para iblis bersantai di dalam area yang nyaman dan aman di puncak istana. Mereka bahkan mulai mempertanyakan 37 tentang beberapa buku yang ada di perpustakaan. Otomat telah membaca semua buku besar dan gulungan itu selama ribuan tahun yang dihabiskan sendirian di dimensi dan mengklaim dapat menulis ulangnya. Namun, kelompok tersebut tetap memutuskan bahwa lebih baik membawa mereka kembali ke Hiv ketika mereka merasa ingin pergi. Beberapa dari gulungan itu adalah asli yang masih membawa maksud dari penulisnya yang kuat, dan nilainya tidak dapat dibandingkan dengan salinan biasa. Perpustakaan menawarkan pengetahuan dan keamanan yang luas, tetapi Flying Demon sangat ingin kembali ke dunia luar, dan yang lainnya dalam kelompoknya memiliki perasaan yang sama. Jadi, mereka hanya menyimpan semua makanan, anggur, dan buku di dalam cincin luar angkasa Nuh dan menunggu datangnya kesengsaraan berikutnya. Mereka telah memutuskan bahwa mereka akan berlari dalam garis lurus menuju pintu keluar setelah badai petir berikutnya berakhir. Kelahiran Pedang Iblis Bab 660 Bakat. Kesengsaraan mingguan tiba tepat waktu dan melepaskan kehancurannya yang biasa. Nuh dan para tetua menatap pemandangan megah dari petir peringkat 6 yang menabrak perisai istana dari atas pertahanan-pertahanan. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pemandangan serupa dari posisi aman lagi setelah hari itu, jadi fokus penuh mereka adalah pada bencana besar itu.
Apapun dengan peringkat ke-6 patut dihormati, bahkan jika itu berasal dari langit dan bumi. Itu adalah langkah terakhir dari barisan heroik, target akhir dari semua heroik pembudidaya yang tinggal di tanah fana. Badai petir mulai menghilang setelah 30 menit, dan rombongan itu bersiap untuk berlari ke arah selatan, ke arah pintu keluar. Kemudian, serangan ketiganya dari pertahanan-pertahanan dan mulai terbang dengan kecepatan penuh ketika awan hitam terakhir di langit menghilang. Mereka memiliki 1 minggu sebelum kesengsaraan berikutnya, dan jumlah waktu yang cukup untuk membuat mereka mencapai area yang ditargetkan oleh petir peringkat 5 di tingkat menengah. Mereka dapat melewati badai petir dengan kekuatan di puncak peringkat ke-5 karena titik awal mereka lebih jauh dalam dimensi dibandingkan dengan pos pemeriksaan dalam strategi awal mereka. Masih akan ada 3 kesengsaraan di bagian selanjutnya dari perjalanan mereka, tetapi 2 di antaranya akan berada di peringkat ke-4 sejak mereka berangkat dari istana. Cahaya yang dipancarkan oleh liontin di leher Dreaming Demon berkedip-kedip ketika kelompok itu meninggalkan istana perimeter. Keributan keras mulai bergema dari bangunan di belakang mereka, tetapi kelompok itu tidak berani berhenti untuk menganalisis kejadian tersebut. 37 telah mengaktifkan langkah-langkah penghancuran diri istana sejak dia meninggalkan struktur dengan yang ketiga. Tindakan itu tidak dapat dihindari karena robot roh telah diprogram sedemikian rupa oleh arsitek ilahi. Nuh dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk memodifikasi pemrogramannya tanpa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Jadi mereka menyerah begitu saja dengan pemikiran untuk mempertahankan kreasi arsitek ilahi. Sebaliknya, mereka terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk menghindari ledakan amukan. Beruntung bagi mereka, 37 telah membiarkan perisai istana aktif menahan ledakan. Gempa bumi dan gelombang kejut menyebar dari istana ke area di sekitarnya, tetapi perisai tersebut berhasil memblokir sebagian besar efek destruktifnya. Bagian dari padang rumput dan ruang di atasnya masih hancur, tetapi peristiwa dahsyat itu tidak berhasil mencapai 3 kultivator heroik yang sudah jauh di kejauhan. Tak perlu dikatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya tentang hasil itu. Sebuah istana yang mampu bertahan dari serangan peringkat 6 dan teleskop yang rusak yang mampu menatap dunia di luar tanah fana adalah barang-barang yang tidak akan dilakukan oleh organisasi manapun untuk mendapatkannya. Namun, arsitek ilahi terlalu berhati-hati dan kuat. Nuh dan yang lainnya hanya bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi hasil itu. Seminggu berlalu dengan cepat, dan Noah merasa terpaksa memakan banyak pil yang dibuat oleh keluarga Udye untuk mengisi ulang liquid dan Tianya untuk membantu para tetua menghadapi tribulation. Kesengsaraan peringkat 5 itu memiliki kekuatan tingkat menengah. Itu tidak bisa ditangani dengan sembarangan bahkan jika kelompok itu sudah menghadapi sesuatu yang lebih kuat. Nuh dan para tetua mengulangi penerapan langkah-langkah pertahanan yang sama, dengan Nuh menggunakan salah satu jimat dan apinya untuk membantu iblis selama istirahat mereka. Tentu saja, apinya tidak mungkin melawan sambaran petir itu, tetapi itu bisa membantu dalam mendapatkan beberapa detik yang berharga sehingga dia tidak perlu menggunakan jimat lain. Persimpangan telah berakhir dalam pikirannya, dan fokusnya harus menyelamatkan sumber daya yang berguna sekarang. Eksplorasi dimensi terpisah pasti membawa manfaat luar biasa bagi Hiv, tetapi Nuh harus membayarnya dengan kekayaannya. Lagi pula, Hiv akan mendapatkan 2 pembudidaya peringkat 5, ahli robot peringkat 6 dalam semua jenis prasasti, dan pengetahuan yang sangat besar tentang sejarah benua.
Juga, ada teknik dan metode yang telah diingat oleh Flying Demon dan Dreaming Demon sejak pengasingan mereka. Sebaliknya, Nuh hanya melihat kredit, pil, ramuan, dan jimatnya berkurang untuk mendapatkan semua itu. Dia tidak terlalu mempermasalahkan obat peringkat 4, tetapi hilangnya ramuan peringkat 5 dan 4 jimat membebani pikirannya. Mereka adalah penyelamat yang sulit didapat, terutama ramuannya. Kurasa aku memang mendapatkan sesuatu. Nuh berpikir ketika kesengsaraan berakhir, dan kelompok itu melanjutkan penerbangannya menuju wilayah selatan dimensi. Saya pikir saya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tahap liquid jika saya tidak memutuskan untuk mengorbankan keuntungan langsung. Juga, saya telah meningkatkan semua mantra saya di tempat yang aman dalam periode ini. Saya akan berada di level yang sama sekali berbeda begitu saya kembali ke pantai barat daya benua baru. Nuh percaya bahwa dia akan mencapai hasil yang sama bahkan jika dia tidak terjebak dalam dimensi tersebut. Tetap saja, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa bertemu dengan para tetua telah membantu individualitasnya. Mereka lebih baik menemukan cara untuk membayar saya. Melihat semua teknik dan metode di dalam pikiran mereka adalah yang paling tidak bisa mereka lakukan. Nuh sudah memutuskan untuk langsung meminta pengetahuan tentang sekte iblis ketika kelompok itu bersatu kembali dengan HIV. Teknik-teknik ortodoks dari sekte-sekte itu sangat menarik, dan Nuh tidak sabar untuk meningkatkan gaya bertarungnya. Dia telah menggunakan mantra dan seni yang sama selama bertahun-tahun saat itu, dan dia bahkan telah meningkatkan semuanya baru-baru ini. Namun, itu adalah mantra acak yang tidak sesuai dengan individualitasnya, hanya bentuk kedua dari seni bela dirinya, dan beberapa diagram yang dimodifikasi membawa jejaknya. Kelemahan elemen paling langka. Pikiran itu muncul di benak Nuh ketika dia mengulas serangannya. Kultivator bakat kegelapan dan cahaya umumnya lebih kuat daripada rekan-rekan mereka, tetapi mereka harus mengatasi kekurangan diagram dan seni yang tepat yang dapat mengekspresikan kekuatan mereka. Masalah itu semakin ditingkatkan dalam jajaran heroik karena para pembudidaya perlu berjuang untuk individualitas mereka pada tahap tersebut. Namun, Nuh tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan individualitasnya tanpa serangan yang tepat. Gaya bertarungnya telah diasah dan disempurnakan melalui banyak pertarungan, tapi dia tetap bertarung dengan menggunakan mantra apapun yang bisa dia temukan. Tidak mungkin menemukan satu set mantra untuk elemen saya yang juga sesuai dengan kepribadian saya. Saya hanya bisa perlahan-lahan membuatnya karena saya terus menyerap hukum. Nuh meletakkan masalah itu di belakang pikirannya pada saat itu. Dia telah mengambil langkah kedua di dalam barisan heroik, dan teknik deduksi ilahi membantunya dalam hal-hal yang menimpa para pembudidaya biasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan lebih cepat. Grup tersebut menghadapi dua kesengsaraan peringkat 4 di minggu-minggu berikutnya dan melewatinya tanpa masalah. Kemudian, Nuh dan para tetua meraih pintu keluar.